Menjadi seorang penulis bisa jadi harapan kita bersama. Nah, sebelum menulis lebih jauh atau kita menjadi penulis, maka tidak ada salahnya kita belajar memahami bahasa tulis. Melalui bahasa tulis setidaknya membantu bakat dan talenta kita di dalam dunia tulis menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi dalam sebuah tulisan itu membutuhkan suatu bahasa tulis yang berbeda-beda. Karena setiap karya tergantung karya apa yang kita hasilkan. Nah, pada kesempatan ini kita berusaha belajar bagaimana kita memahami bahasa tulis. Bahasa tulis itu setidaknya standarifikasi atau kualifikasinya ada 3. Yang pertama adalah bahasa tulis baku atau ilmiah. Bahasa tulis baku atau ilmiah ini merupakan jenis bahasa tulis yang lebih mengedepankan penggunaan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD. Nah, bentuknya apa secara real dari bahasa baku atau ilmiah di sini? Kita ambil contoh hasil karya skripsi, hasil karya tesis, hasil karya disertasi, atau hasil karya makalah. Nah, hasil karya yang saya sebutkan tadi itu merupakan kategori penggunaan bahasa tulis ilmiah atau bahasa tulis baku. Jadi seperti itu. Terus kemudian kualifikasi yang kedua dari bahasa tulis adalah bahasa tulis populer. Bahasa tulis populer di sini bisa kita katakan sebagai bahasa yang standar umum telah digunakan oleh semua kita tanpa kecuali. Karena sifatnya umum, wajar adanya jika penyampaian bahasa tulis ini harus lugas, ringan, renyah, nyaman, enak untuk dibacanya. Nah, penerapannya di mana bahasa populer di sini? Biasanya untuk penulisan berita-berita di koran, terus kemudian penulisan opini, tabloid, ya seperti itu. Jadi artinya kalau bahasa populer itu kata kuncinya tidak menggunakan istilah-istilah yang muluk-muluk atau istilah teoritis yang berat-berat. Jadi diambil standar umum, ya. Seperti itu. Terus kemudian bahasa tulis yang ketiga itu adalah bahasa tulis sastra. Bahasa tulis sastra di sini merupakan bahasa yang bisa kita gunakan untuk menulis karya-karya sastra. Seperti apa karya-karya sastra itu? Ya seperti puisi, kemudian seperti cerpen, kemudian novel, ya itu karya-karya sastra. Nah, biasanya lagi bahasa sastra ini digunakan oleh para sastrawan di dalam mengungkapkan suatu pesan, ide, dan gagasannya. Sehingga wajar kalau kita mengenal sastrawan itu yang bersangkutan atau sastrawan ini sangat mengindahkan atau mengagungkan yang namanya keindahan bahasa di dalam mengungkapkan sebuah karyanya. Jadi sangat lucu ketika penggunaan bahasa sastra ini diterapkan di dalam pembuatan skripsi atau digunakan untuk bahasa yang sifatnya populer untuk menulis opini, ya itu bukan pada tempatnya karena bahasa sastra ini bahasa tersendiri. Artinya begini, karena keunikan bahasanya, terus kemudian karena bahasa yang cukup bisa mewakili keindahan dari apa yang telah diungkapkan itu bisa membaca pembaca itu di atas alam sadar si pembaca. Misalnya ambil contoh, ku bangun pagi hari membuka jendela, terlihat angin, kurasa angin sepoi-sepoi, burung bernyanyi, dedaunan bergoyang, dan seterusnya. Itu seperti itu, ya. Bagi teman-teman yang sudah ahli di bidang membuat puisi, novel, cerpen,
saya percaya sangat mengindahkan bentuk yang ketiga nih, bahasa sastra. Karena memang bahasa sastra ini bahasa lain dari yang lain ya, penuh keunikan dalam penyampaian ya. Seperti itu. Dari 3 macam pengenalan daripada yang perlu kita pahami tentang bahasa tulis ya. Nah, dari 3 itu kita suka yang mana? Bakat kita lebih condong di mana? Apakah lebih condong pada bahasa sastra? Atau kita lebih condong penggunaan bahasa yang bersifat ilmiah atau baku ya? Atau kita lebih condong kepada hal yang bersifat populer ya, seperti itu. Semoga melalui video pendek ini dengan mengenal jenis bahasa tulis di dalam menuangkan sebuah karya memberikan manfaat. Selamat menulis novel, cerpen, puisi dengan bahasa tulis sastra, dan selamat membuat opini, berita-berita, artikel dan lainnya sesuai dengan bahasa tulis populer, dan selamat membuat karya-karya tulis ilmiah. Terima kasih. Saya tunggu supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.